Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun bermimpi dan memimpikan ingin punya kehidupan yang bernilai, bermakna bahagia. Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-malu wal banun jinatun. Harta dan anak adalah perhiasan. Dua aja dulu. Loba nu boga harta tapi teu boga anak riweuh. Akhirna miara anak baraya teu aya nu kersa ngurus anak dulur ararembung. Pelampiasana ngurus ucing, ngurus kelinci. Nah, bersyukur kita punya anak, kita punya harta, tapi semuanya titipan. Intinya tong diaku lah. Anak teh batur nu aya di imah urang. Nyaah Allah dipihapekeun ngakolotna. Satu ketika anak saya pulang sekolah nangis. Kenapa teteh? Gak masalah di sekolah ya. Banyak guru juga yang mengeluh. Ternyata bukan anak yang bandel mentak disakolahkeun ge supaya bener. Ternyata banyak pidato daripada contoh. Jadilah imam. Kalau imam ruku, makmum pun ruku, imam sujud, makmum pun sujud, imam takbir, makmum pun takbir. Kebanyakan sekarang jadi komandan. Hanya memerintah. Bentik curug, balas nunjuk, capetang, balas miuharang. Jangan masjid, ari bapak nante. Kunaon pak, ari bapak teu ka masjid, kagok, persib misalkeun. Abi ge kagok ku bapak. Menindungna jangan ngaos. Mah kagok sinetron, akhirnya budak jadi ngilur aja sinetron. Jadi ulah centang berenang, budak yang soleh, urangna salah. Nu akhirnya jadi suluh. Nah, persoalannya adalah budak B biayaaneun, U uruseun, D didikeun, A arahkeuneun, K kawinkeun, itulah mun disingkat. Kenapa banyak disingkat? Karena hidup ini singkat. Jangan menebak kalau tidak ingin terjebak. Jangan terpaksa karena tersiksa. Kadang anak kalau puncak dalam ketertekanan ngomongnya udah urang mah teu hayang dilahirkeun, itu udah puncak itu. Maka jangan salahkan pendidikan. Karena pendidikan tidak bisa pendadakan, harus pendudukan seperti ini. Ayah keur naon mun ditah maca ka barudak, urangna kudu baca biarkan anak merekam sendiri, oh si ayah hobina maca. Buku gudangna ilmu, maca minangka kuncina. Dan bacaan itu banyak, maca budak, maca pamajikan, maca keayaan. Iqra itu artinya luas. Maka ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, baca. Nabi bingung, mana Nabi Qori, apa yang harus kami baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Artinya semua ciptaan harus dibaca. Termasuk budak ciptaan Allah, gampang yang moga budak teh. Sampai ada sebuah kasus di selebritis sampai bercerai karena tidak punya anak. Ada yang bertahan lalu mengeluarkan banyak biaya karena hanya ingin punya anak. Ini jangan sampai jadi kasus per kasus bahwa urangnya budak ti kolot urang, maka aki-aki labuh ti nu motor spontan ngagorowokna, "Ma, berarti si aki boga indung." Tah ceuk indungna mah si aki eta teh anakna. Maka di Sunda muncul anak king, anak aing. Sanajan geus kolot, anak indungna. Maka bicara anak, bicara kita. Adalah sosok anak dari setiap orang tua kita. Maka jangan terjebak. Al-malu harta, wal banun. Anak pun akan jadi harta yang kemudian jadi investasi abadi dan berarti di hadapan Allah nanti. Maka 3 amal yang tidak akan terputus dari setiap manusia yang pernah hidup. Idza matabna Adam, apabila anak Adam wafat, in qata'a amaluhu, semua terputus, illa min salasin, kecuali yang 3. Kita tong di aku, tong gede hulu bising tasuk helm. Jangan paksa anak seperti kita, karena kita juga kadang gagal. Jadilah orang tua yang membaca potensi anak, biar anak jadi dirinya sendiri yang bermanfaat bagi yang lainnya. Karena setiap orang berkarakter, setiap orang berpotensi lain dan dengan nasib yang sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Kalau mau diglobalkan,
Kalau saya diminta sama ibu saya cuma satu. Mama hayang non tapi villa, mobil, rumah. Ternyata klasik jawabannya. Teu yang nanaon. Da pernah boga jeung masih boga. Jawabannya satu. Bisa teu epi jadi budak nu soleh. Lain ngaran. Perilaku. Naon mah soleh teh? Ngaji, sholat, sedekah. Ternyata ibu saya ngomongnya berdasar. Kenapa harus soleh? Surat Al-Anbiya, surat 2 hiji 105. Walaqad katabna, Allah membuat MOU, perjanjian yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Bahwa bumi ini akan diwariskan. Anna yarisunal ard, anal ardo yarisu. Nah, sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh, bukan kepada orang yang pintar. Maka sing soleh, mun urang hayang boga budak soleh, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari hal yang kecil, memberikan contoh kepada anak. Tidak cukup ku pidato, tapi kudu ku contoh. Jangan anak merekam seluruh aktivitas kita. Maka libatkan anak di kegiatan kita, lalu pahamkan. Atau mereka paham sendiri kalau semakin beranjak dewasa, non kegiatan kolotna yang akan direkam. Kalau ahli ngaji, insya Allah budak nage bakal melanjutkan amalan itu. Seperti Ibrahim punya manasik, walaupun wafat manasiknya jalan terus. Ibunda Hajar punya jam-jam hasil dari perjuangannya. Terus orang mengkonsumsi, pernah saat, pernah raat, walaupun diminum miliaran manusia. Lalu lahirlah dari generasi soleh-soleha, perpaduan dari pasangan yang Allah jodohkan sesuai doa Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan dari pasangan-pasangan kami qurrata ayun, anak cucu keturunan yang menenangkan hati dan jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Faktanya abadi. Ibrahim alaihissalam punya manasik, Hajar ibunya Ismail alaihissalam punya jam-jam, dan Ismail punya kurban karena berani berkorban waktu hidupnya dan tidak jadi disembelihnya. Ternyata semuanya ujian. Hikmahnya buat kita yang punya keluarga dan rumah tangga, tong riweuh lah. Loba nu curhat, saya bercerai karena urusan dapur. Kita sahanyeun imah ya dapuran atuh. Enak mah gopur we, teu boga duit gopay, nyari awak gogoleran, teu boga duit gogorowokan. Ya, jadi ulah mencerca keadaan, karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Dan tidak ada satu daun yang lepas dari dahan lalu memaki angin yang melepaskannya dari dahan. Semua nasib akan kembali kepada perilaku selama diberi sempat dan kesempatan hidup dan kehidupan. Jadi positive thinking lah. Budak mah batur nu aya di imah urang titipan Allah, mentang mun budak maot kolotna teu ngilu nyieun deui we. Ya, termasuk anak, suami, istri, semua sementara saja. Pesannya, jangan menebak karena terjebak. Harta akan jadi sengketa, anak jadi yatim dan piatu tanpa kita. Kalau kita wafat orang tuanya, istri jadi janda, suami jadi duda. Apa yang kita bawa? Kendaraan koleksi, build up, luar negerian, print balik manger make urut batur apa tuh keranda. Pakaian loba boga butik, butun saeutik anger we. Nu dipake mah 5 lembar. Tadi kaput. Tadi renaan yang ke tukang kaput. Oh, aya tukang kaput nyeun baju sorangan. Rek balik. Make saku naon ce nyeun baju eta naon teh baju? Teh kapan cenah Ustad? Boeh, nah boeh make saku jeung renda ambil bisa make duit keur meuli seblak ceker di ditu. Ca anu dagang entong sok dudunya wae. Akhirat bukan dunia. Maka lupakan bahwa dunia ini sementara dan bukan tempat tinggal, guys. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Maka anak, harta, istri, suami, ujian. Maka jangan terjebak dengan ujian. Bedana ujian akhirat mah kalau dunia. Ujian diberi soal, tidak diberi jawaban. Ujian akhirat mah diberi jawaban. Soalnya kadang orang tuh paham. Maka yang jadi masalah bukan masalahnya. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Semoga bermanfaat adanya. Semeresah apapun rumah tangga, kehidupan berkeluarga akan sama nikmat dan nilainya kalau
di rumah itu ada frekuensi yang sama, ingat Allah. Ulah imah jadi warnet gara-gara aya wifi, KB sibuk dengan dunianya. Anak yang PUBG na, yang Mobile Legends na, dan gamernya. Ibu jeung WA na, bapak jeung Instagram na, itu imah warnet. Atau jadi resto bareng teh dahar, atau jadi bioskop nonton bareng kakarang ngumpul, atau jadi hotel sare bareng. Hai pembahasan agama, ini yang akan jadi malapetaka dan bom waktu. Maka sengaja konten ini dibikin untuknya lumayan lah, entong kosong ting, tidak memanfaatkan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Sementara itu saja, dan cekidot next ada lagi konten yang lainnya. Bab saklek, non saklek teh seputar akhlak berkeluarga. Ya, kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.